Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Nah, selamat pagi tentunya good listeners untuk Anda semua di pagi hari ini. Apa kabarnya Anda? Dan seperti yang sudah Rafa janjikan sebelumnya ya, di pagi hari ini, di hari Rabunya kita di 26 November 2024 ya. Tepat di pukul 10 di Rabu hari ini tentunya kita akan mengadakan perbincangan menarik, mengadakan perbincangan spesial Radio Talk bersama Akang-Akang dan juga Teteh dari PLN UP3 Cimahi ya tentunya. Di hari ini kita mengangkat tema terkait tips aman dari bahaya listrik saat cuaca buruk dan edukasi penggunaan fitur canggih Swakem di PLN Mobile. Nah tentunya good listeners, para narasumber yang expert di bidangnya ini ya sudah hadir di studionya kita. Dan di hadapan saya, di hadapan Rafa, tentunya sudah ada dua narasumber dulu nih untuk sesi pertama. Kita langsung sapa aja ya. Ada Kang Demi Pratomo sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Cimahi Kota. Selamat pagi Kang Demi. Pagi Teh. Aduh Kang Demi ini kedengerannya semangat banget ya di pagi hari ini. Harus semangat dong. Harus semangat dong ya. Nah untuk selanjutnya ada juga Kang Ahmad Imam Arif sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Lembang. Selamat pagi Kang Imam. Selamat pagi Teh. Waduh ini Kang Imam, gimana kabarnya Kang Imam? Selalu sehat ya. Selalu sehat, ya, alhamdulillah ya. Kayaknya ini Kang Imam udah ada di studio, ini udah banyak yang nanya ya. Udah tahu katanya nih Kang Imam. Kang Imam udah datang di studio, yang nanya nih udah banyak ya. Karena sudah Rafa infokan juga ya sebelumnya untuk good listeners yang ingin bertanya seputar tema yang sudah Rafa sebutkan tadi ya. Tips aman dari bahaya listrik saat cuaca buruk dan edukasi penggunaan fitur canggih Swakem di PLN Mobile. Nah untuk Anda good listeners yang ingin bertanya bisa langsung aja hubungi WhatsApp interaktifnya kita di 0851280929. Nah, good listeners, hampir seluruh wilayah di Indonesia ini termasuk kota Cimahi sendiri ya Kang ya, sedang dilanda yang namanya cuaca buruk. Tiada lain sudah memasuki musim penghujan. Nah, tentunya di musim penghujan ini kita sebaiknya menjaga aset ketenaga listrikan ya Kang ya. Seperti misalnya instalasi listrik rumah, kemudian alat-alat elektronik ataupun aset listrik milik PLN. Nah, mumpung ada Kang Demi nih sama Kang Imam di sini, langsung aja kali ya kita tanya-tanya. Apalagi di musim hujan kayak gini nih, ini sering banget ada yang namanya mati listrik ya, pemadaman. Nah, itu biasanya karena apa sih, penyebabnya tuh karena apa sih Kang? Boleh dijelasin? Siap. Jadi listrik padam itu ada dua kategori ya. Yang pertama itu adalah terencana, yang kedua itu tidak terencana. Nah, untuk yang pertama, ini terencana, ini biasanya kegiatannya adalah pemeliharaan dari aset PLN itu sendiri ya, bertujuan untuk memelihara peralatan supaya kualitasnya tetap terjaga. Nah, untuk pemadaman sendiri biasanya mempunyai durasi sekitar 3 jam dan di hari kerja. Dan sebelumnya juga pastinya kita share ya untuk wilayah-wilayah yang memang istilahnya ikut padam, itu biasanya kita share di media sosial, di Instagramnya PLN juga silakan bisa dilihat, atau juga ada surat yang kita sebar ke masyarakat umum, biasanya juga ke RT RW juga ada yang disebar, ataupun di pelanggan yang potensial yang besar kami surati juga. Nah, untuk yang kedua tadi yang tidak terencana ya Teh ya, itu namanya juga tidak terencana, jadi kapan saja kita tidak tahu. Itu akibatnya banyak sekali. Sebagai contoh yang pertama, karena adanya layang-layang nih, teman-teman yang biasanya nih yang anak-anak muda ya, remaja yang main layangan nih dekat sama jaringan STM. Nah, apalagi pakai kawat. Bahaya banget. Bahayanya buat yang main layang-layangan juga berakibat juga bisa bahaya buat jaringan kita, bisa padam. Nah, yang kedua adanya pohon atau ranting yang ngenain jaringan kita. Apalagi musim hujan begini ya, ada angin dan sebagainya, itu berpotensi sekali. Dan mohon bagi masyarakat yang mempunyai istilahnya pohon dekat dengan jaringan, mohon kerelaannya untuk bisa dipangkas sedikit oleh PLN. Jadi biar semuanya aman. Ya, gitu. Yang selanjutnya pemasangan antena atau reklame nih yang dekat nih sama jaringan juga bisa berpotensi juga berakibat listrik padam. Apalagi kalau ada angin tadi ya Teh ya, jadi andongannya jaringan itu bisa nempel. Nah, selanjutnya yang bangun rumah nih, yang bangun bangunan atau ruko dekat sama jaringan, di samping membahayakan buat pekerja bangunannya, bisa juga membahayakan buat penghuni rumah itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada juga
dari hewan. Kadang ada beberapa hewan yang keluar di malam hari, biasanya kalau seringnya di kita ini yang binatang muka nih yang sering, apalagi di daerah yang agak sedikit pedesaan ya, itu biasanya masih suka ada dari hewan. Nah, yang lainnya adalah galian. Galian yang bersinggungan di jalur kabel PLN. Nah, mohon dari instansi-instansi terkait bila mana ada penggalian di istilahnya jalur kabel kita atau di pinggir jalan, sebaiknya koordinasi dengan PLN juga, kita jaga bersama agar semuanya aman. Iya, nah itu dia ya penjelasan dari Kang Demi ya. Kenapa listrik bisa tiba-tiba padam? Ini bukan semata-mata karena PLN lagi gabut ya. Ya karena itu tadi ya, ada penyebabnya. Bisa karena PLN sedang melakukan pemeliharaan jaringan listrik rutin ya. Karena biarkan ini apa namanya tuh ya, biar kualitasnya tetap terjaga gitu ya Kang ya. Dan juga bisa juga karena oleh gangguan eksternal tadi ya, tidak terencana ya, nggak direncanakan. Apalagi kalau musim hujan sekarang kayak gini, kadang suka ada ranting yang jatuh yang tiba-tiba kena ini ya, jaringan arku layangan gitu ya. Nah iya, nah jadi untuk ibu-ibu nih yang lagi ini, yang lagi beres-beres rumah, mungkin ya lagi mau memanfaatkan peralatan listrik lainnya, kalau misalnya tiba-tiba padam, jangan marah-marah dulu ya. Cuma 3 jam kok ya kalau yang terencana itu ya kan. Tapi kalau bagi ibu-ibu sih 3 jam itu lama banget ya kan? Apalagi saat mau masak nih. Iya, kalau 3 jam ibu-ibu itu bisa sambil naik gunung dulu ya. Nah itu dia good listeners. Dan untuk selanjutnya nih, seperti yang sudah kita singgung dari tadi ya, kalau musim hujan sekarang sudah mulai datang ya, tentunya ada beberapa hal nih yang harus kita waspadai. Seperti yang sudah disinggung di awal, itu menjaga aset ketenaga listrikan itu harus wajib ya, seperti instalasi listrik rumah, kemudian alat elektronik ataupun aset listrik milik PLN. Nah Kang, yang jadi pertanyaan, kenapa sih kita mesti waspada terhadap hal-hal tersebut? Boleh dijelaskan? Silakan. Baik, ya jadi pada saat banjir ya karena kita tahu ya sifat air itu kan bersifat konduktor ya, yang bisa menghantarkan arus listrik. Jadi untuk sangat rentan menimbulkan kecelakaan akibat tersengat aliran listrik ya. Jadi dari PLN sebelum musim hujan atau sekarang juga udah memasuki musim hujan ya, pastikan seluruh kabel di instalasi listrik di rumah-rumah itu tidak ada yang terbuka. Jadi apabila misalnya di rumahnya ada menemukan gitu ya kabel-kabel instalasi listrik yang di rumah terbuka, maka selalu dicegah lah gitu ya, dibenerin gitu. Yang pertama yaitu apabila stop kontak sudah tergenang atau rumah dalam kondisi kebanjiran ya. Jadi pastikan MCB itu yang ada di kWh meter itu bisa dipadamkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan akibat tersengat arus listrik. Terus yang kedua juga pastikan posisi stop kontak. Biasanya ada stop kontak yang di bawah gitu ya, atau kabel roll atau kabel-kabel extension gitu ya, yang buat colokan TV atau buat setrika yang masih ada di bawah, minta tolong diamankan ya, agar terhindar pada saat banjir tidak terendam ya, dan itu juga bisa berpotensi terjadinya tersengat aliran listrik. Terus yang ketiga, matikan peralatan listrik dan elektronik yang dekat di lantai, terutama yang kayak mungkin dispenser gitu yang biasanya ada di dekat-dekat lantai gitu ya, atau colokan-colokan tadi amankan, letakkan atau amankan di tempat yang tinggi ya, yang terhindar dari banjir. Terus yang keempat, jangan memegang kabel yang terbuka atau terkelupas. Nah ini kalau misalnya menemukan di sekitar rumah atau di rumah gitu ya, menemukan kabel-kabel yang terkelupas, ini jangan langsung dipegang gitu ya, untuk menghindari kecelakaan terhadap tersengat arus listrik gitu ya. Terus yang kelima, bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center 123 atau bisa juga melaporkan melalui PLN Mobile. Dan yang terakhir, hubungi instansi terkait tentang penanggulangan bahaya banjir atau
BNPB gitu. Nah, itu dia good listeners. Apalagi nih, khusus good listeners nih yang bertempat tinggal di daerah yang rawan banjir mungkin ya, ini bisa menjadi reminder untuk good listeners bisa lebih aware lagi ya kalau misal rumahnya terkena banjir atau aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, ini bisa langsung segera hubungi kontak center PLN ya kan ya di 123. Nah, atau hubungi instalasi terkait penanggulangan bahaya banjir BNPB. Kayaknya nih Kang sudah ada pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp-nya kita ya di 085 161 2809929. Sudah ada yang bertanya. Satu pertanyaan dari Ibu Rika nih, Ibu Rika di Cimahi. Katanya nih padahal udah masuk musim hujan, tapi kadang panas kadang hujan. Terus hujannya tuh kadang ada petir gak ketahuan, namanya juga petir. Namanya alam kan gak bisa kita prediksi ya. Nah kalau soal petir, kita tahu itu kan kalau nyamber udah deh katanya alat-alat elektronik tuh baik di rumah atau di kantor itu bisa kena. Nah ada gak sih tips untuk meminimalisir kerusakan peralatan listrik? Boleh? Oke. Mungkin petir ya. Nah, gitu petir itu boleh dibilang ya itu muatan listrik ya yang besar sekali dan tidak bisa diprediksi kapan dan di mana yang akan kenanya istilahnya gitu. Tapi kita perlu tahu dulu sifat petir seperti apa ya. Jadi petir itu kan muatan listrik yang ada di angkasa atau di langit sana yang akan menuju ke bumi melewati media yang serendah-rendahnya atau tidak ada hambatan deh. Makanya kan banyak yang orang yang kesamber atau itu karena faktor misalnya ada bangunan tinggi dan sebagainya, atau istilahnya jangan berdiri di tengah lapangan nanti takut sama seperti itu ya. Itu artinya kalau ada orang atau istilahnya ada pohon atau apa itu akan mengalirkan listrik tadi, muatan listrik dari petir tadi ya. Jadi makanya kalau bangunan tinggi-tinggi itu suka dikasih istilahnya penangkal petir. Nah itu sebenarnya itu sebagai penangkap juga, artinya biar bangunan itu tidak tersambar, dia dialirkan melalui jaringan yang dipasang penangkal tadi gitu. Nah namanya petir intinya yang untuk tipsnya adalah instalasinya harus baik dulu ya. Tapi kalau namanya menyambar sudah tidak bisa diprediksi ya, bahkan pohon aja bisa hancur lebur gitu ya. Tapi yang jelas adalah yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah instalasi benar. Yang kedua, bila mana di daerah ibu ada petir yang sudah mulai ini, matikan peralatan listrik yang sekiranya tidak diperlukan. Itu lebih aman biar tidak istilahnya berakibat lebih fatal lagi, dan cabut dari stop kontak itu lebih aman lagi. Misalnya lagi TV, udah sekarang nggak usah nonton TV dulu. Lebih kita cari aman kan ya, gitu. Kita matiin, kita cabut dari stop kontaknya. Oke, gitu. Nah itu dia ya Bu Rika. Sudah jelaskah penjelasan dari Kang Demi? Kalau belum jelas nanti nanya lagi boleh. Selanjutnya nih ada pertanyaan kedua ya dari ini Kang Dimas. Katanya lagi cuaca kayak gini, musim pohon tumbang kena kabel listrik. Kita bisa hubungi PLN lewat mana ya kalau soal ini? Katanya gitu. Oke, baik dari Kang Dimas ya. Jadi misalnya ada pohon-pohon tumbang mengenai kabel listrik, Kang Dimas bisa melaporkan tadi ya, bisa melalui kontak center PLN 123, bisa juga melalui PLN Mobile, di situ ada menu pengaduan, dan bisa juga melalui Instagram PLN_Cimahi. Nah, di situ kalau misalnya menemukan pohon-pohon yang mengenai kabel listrik, Kang Dimas bisa melaporkan melalui kontak-kontak tersebut. Nah itu dia ya Kang Dimas ya. Sudah cukupkah penjelasan dari Kang Imam ya? Nanti boleh ditanya lagi. Nah untuk selanjutnya nih, sambil kita nungguin pertanyaan-pertanyaan dari good listeners di 085161280929, kayaknya kita bakalan nanya lagi nih ya ke Kang Demi sama Kang Imam ya. Nah kalau soal ini nih Kang, faktor apa saja sih sebenarnya yang bisa menyebabkan adanya pemadaman pada saat musim hujan seperti yang kita sudah singgung sebelumnya ya Kang ya ini? Oke. Jadi karena kita sekarang sudah mulai musim hujan ya, bukan mulai ya, memang sudah memasuki ya. Jadi dengan tingginya intensitas hujan biasanya identik dengan terjadinya gangguan aliran listrik ya, gitu ya, yang berujung biasanya jadinya pemadaman. Padahal turunnya hujan itu tidak serta-merta menyebabkan aliran listrik harus dimatikan gitu ya.
terjadinya pemadaman listrik saat hujan disebabkan oleh beberapa faktor gitu ya. Nah, contohnya misalnya hujan deras dengan angin yang cukup kencang, nah itu bisa menyebabkan benda roboh atau pohon tumbang mengenai jaringan listrik, ya pastinya bisa dipadamkan atau memang padam tidak terencana tadi gitu. Seperti yang kejadian menjadi bencana beberapa waktu lalu ya, hari Sabtu itu ya. Itu boleh dibilang bencana, jadi bencana nasional ya. Ya, itu kan menjadi bencana nasional ya. Jadi seperti itu sudah tidak bisa kita tanggulangi ya, mau nggak mau. Memang kita juga banyak dari pohon tumbang tersebut, jaringan listrik yang terganggu banyak sekali. Kebetulan untuk di Cimahi Kota sendiri yang paling besar ada dua titik ya, itu di Jalan Pesantren sama ada di dekat Cimahi Mall. Paling banyak di Cimahi Selatan. Mungkin nanti bisa dengan gitu. Mungkin nanti dengan Pak Anam selanjutnya. Contohnya yang kedua tadi, jaringan tersambar petir, tadi juga udah disinggung ya. Itu intinya masyarakat juga sebaiknya jangan berada di dekat jaringan atau tiang listrik gitu. Silakan berlindung di tempat yang lebih aman. Yang selanjutnya adalah lingkungan tempat tinggal warga ini terendam banjir. Nah, ada beberapa wilayah yang mungkin di wilayah sekitar Cimahi yang memang berisiko terendam banjir ya, gitu. Dan yang lainnya, yang selanjutnya adalah gardu listrik yang terendam banjir. Ini juga ada sama, istilahnya ada beberapa wilayah di Cimahi yang memang berisiko gardu kita terendam, gitu. Nah, itu salah faktor-faktornya Teh mungkin yang bisa dicegah gitu. Betul, iya. Dan itu dia good listener. Jadi itu sudah dijelaskan oleh Kang Demi ya. Beberapa faktor apa saja yang bisa menyebabkan adanya pemadaman saat musim hujan. Karena ini dipadamkan tuh demi keselamatan warga sekitar juga ya Kang ya. Ya, itu dia good listeners. Untuk di sesi kali ini sepertinya sambil nungguin ini juga ya good listeners yang ingin bertanya di WhatsApp interaktifnya kita ya di 085161280929 dan juga masih bersama saya Rafa dan juga akang-akang dan juga Teteh dari PLN UP3 Cimahi terkait tips aman dari bahaya listrik saat cuaca buruk dan edukasi penggunaan fitur canggih Swacam di PLN Mobile. Sepertinya kita harus jeda dulu sejenak ya. Kita nikmati dulu sajian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana good listeners, tetap stay tune terus di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio, dan kita lanjut kembali ya good listeners, masih dalam perbincangan menariknya kita, radio talknya kita ya, masih dengan tema tips aman dari bahaya listrik saat cuaca buruk dan edukasi penggunaan fitur canggih Swacam di PLN Mobile ya. Dan tentunya untuk di sesi kali ini di hadapan saya ya sudah ada narasumber ya, ada Teteh cantik nih. Ada Teh Diva AUS sebagai officer K3L UP3 Cimahi. Selamat pagi menjelang siang nih buat Teh Diva. Selamat pagi menjelang siang juga Teh. Aduh, gimana nih Teh Diva, kabarnya sehat? Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat. Alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya ada juga Kang Hoirul Anam sebagai tim leader K3L dan Kamu LP Cimahi Selatan. Selamat pagi menjelang siang Kang Anam. Pagi Teh. Aduh, ini Kang Anam kayaknya kedengerannya udah semangat banget nih ya. Selalu semangat untuk menjalani hari-hari ini. Hari-hari yang luar biasa ya. Tapi kelihatannya kayaknya belum sarapan nih Kang Anam ya. Nah, itu dia good listeners. Tadi sebelumnya di sesi pertama ya, kita sudah membahas terkait penyebab listrik padam ya bersama Kang Demi dan juga Kang Imam. Lalu kita juga membahas terkait ini ya, langkah yang harus dilakukan jika kita menemukan indikasi aliran air yang masuk ke dalam rumah. Nah, selanjutnya nih bersama Teh Diva dan juga Kang Anam ya, kita bakalan bahas soal ini nih. Yang pertama, tiang-tiang yang ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan tuh tiang-tiang tuh banyak banget kan ya. Kita kan bingung nih antara tiang milik PLN atau tiang internet, atau takut-takut repotnya kalau kita ketukar sama tiang 17-an ya. Kan itu repot tiang banget ya. Iya, tiang upacara, tiang bendera. Nah, di pagi menjelang siang hari ini nih, gimana nih Kang cara kita untuk mengenali ya mana tiang milik PLN dan mana yang bukan? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih Teh Rafa untuk kesempatannya. Mungkin pertama terkait tiang PLN ya, kita punya dua jenis tiang. Pertama ada tiang besi dan tiang beton.
Pertama itu. Kemudian tiang PLN ini dia punya jarak yang aman. Jadi tidak mungkin tiang PLN itu numpuk di satu tempat yang sama gitu. Jadi ada jarak antar tiang itu sekitar 30 sampai 40 meter per tiangnya. Jadi ada jaraknya dan tidak menyatu di satu tempat yang sama. Kemudian tiang PLN ini punya ketinggian yang stabil. Jadi tingginya itu macam-macam variatif ya, tergantung peruntukannya. Itu sekitar 9 sampai 12 meter dari tanah untuk ketinggian tiang PLN. Kemudian kabelnya sendiri untuk PLN itu dia rapih, terpilin. Jadi kalau kabelnya itu lurus itu bukan punya PLN. Kalau yang punya PLN itu ada terpilihnya 4 kabel terpilin tergulung seperti itu. Oh, jadi beda ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada kabel yang jenisnya 3 sejajar. Itu yang tiang SUTM tadi. Kemudian untuk diameternya juga lebih besar karena memang ada 4 kabel itu sendiri. Jadi diameternya itu sekitar 10 mili sampai ke 150 mili. Cukup besar untuk ukuran kabel punya PLN. Kemudian untuk ketinggiannya juga kabelnya ini dia ada semacam andongan atau ayunan. Jadi andongan ini dia cukup aman karena kalau dari jalan raya itu bisa sampai ke 6 sampai 8 meter di jalanan raya yang provinsi atau kota ya. Kalau di perkampungan itu sekitar 4 sampai 5 meter. Jadi untuk ketinggiannya pun kabel PLN itu cukup aman dari masyarakat beraktivitas. Tapi bila mana nanti ada menemukan tiang-tiang PLN yang kurang aman ya, dari mulai ketinggiannya ataupun mungkin tiangnya miring ataupun apa, bisa lapor ke PLN Mobile terkait jaringan listrik PLN biar ditangani oleh petugas kami. Nah, itu dia ya good listener. Sekarang kita semua sudah tahu kan ya perbedaan antara kabel mana atau enggak tiang mana yang milik PLN dan juga yang bukan. Karena kan kalau sebelumnya takut repot ya kalau misal tadi ketukar sama tiang 17-an, gimana ya, repot nih. Nah, selain itu nih, kan tadi kita banyak ada juga ya pertanyaan-pertanyaan dari good listeners yang membahas terkait kalau ada pelaporan, kalau ada masalah misalnya seputar instalasi listrik atau pohon tumbang ya, apalagi di musim hujan ini. Tadi sebelumnya sudah banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, kalau pelaporan gini, Ina, ini tuh bisa dilaporkan di mana sih? Boleh diinfokan ya, silakan. Baik, terkait laporan ya ke PLN, kita punya aplikasi baru namanya PLN Mobile ya. Jadi layanan bagi pelanggan. Untuk PLN Mobile sendiri kita punya beberapa fitur ya yang cukup komplit dan lengkap di aplikasi ini. Pertama, cek tagihan listrik. Jadi yang bagi meternya masih meter yang mekanik yang pasca bayar bisa cek tagihnya di PLN Mobile. Kemudian untuk yang token atau yang prabayar bisa cek riwayat token dan beli token di situ juga. Kemudian yang kedua bisa untuk simulasi pasang baru, perubahan daya dan pesta atau penerangan sementara. Jadi barangkali yang belum punya token, belum punya meter mau pasang baru, bisa langsung pakai aplikasi PLN Mobile, tidak perlu ke kantor. Tinggal registrasi saja dan bayar sesuai yang ada di aplikasi PLN Mobile. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke kantor ataupun mengantri di kantor. Kemudian yang ketiga bisa juga untuk tadi permohonan pasang baru itu ya. Kemudian yang keempat bisa mengetahui informasi tarif listrik terkini. Jadi nanti barangkali ada info kenaikan tarif ataupun tarifnya belum berubah akan diinfokan di aplikasi PLN Mobile. Nah, ini yang kelima ya terkait pengaduan dan keluhan. Jadi untuk masyarakat dan pelanggan-pelanggan PLN tercinta, barangkali ada gangguan ataupun terjadi kerusakan di KW meter listriknya padam, bisa melaporkan pengaduannya di PLN Mobile. Tidak perlu lagi untuk telepon call center yang biayanya cukup mahal untuk pulsanya. Jadi cukup nanti lapor di PLN Mobile, nanti akan dapat WA ataupun informasi dari petugas kami. Nanti bisa berhubungan atau berkomunikasi melalui via WhatsApp saja, tidak perlu pakai telepon ke call center. Kemudian yang keenam itu ada menu listrikku. Jadi barangkali nanti ada gangguannya di instalasi pelanggannya seperti kabelnya rusak ataupun nanti mungkin fitting lampunya kebakar ataupun yang lain yang di dalam rumah, bisa menggunakan menu listrikku untuk pengaduan dan penanganannya. Kemudian yang terakhir adalah menu Swakem. Ini adalah menu untuk baca meter sendiri, secara mandiri. Jadi di tanggal 23 sampai tanggal 27 seperti di tanggal sekarang 26 bisa untuk melakukan Swakem baca meter sendiri. Nanti di sana akan langsung muncul perkiraan tagihan yang akan didapatkan di bulan depan.
Seperti itu. Oke, nah itu dia good listeners, mantap sekali nih ya fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Nah jadi good listeners tunggu apa lagi? Ayo segera download ya di Play Store aplikasinya PLN Mobile. Karena banyak banget nih fitur-fitur yang sangat bermanfaat. Tadi mulai dari bisa cek tagihan dan riwayat token, lalu bisa mengetahui informasi tarif listrik terkini ya. Dan juga nih kayaknya ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya dari good listeners di 085161280929. Ada Ibu Sari di Cimahi. Nah dengar-dengar nih kalau PLN Talkshow tuh kalau ada problem seputar instalasi listrik ini bisa hubungi call center 123 katanya. Itu bebas pulsa atau enggak sih? Atau ada enggak ya kontak atau cara lain yang bebas pulsa misalnya di WA atau apa gitu? Boleh dijawab. Silahkan. Ya. Baik, dari Ibu siapa tadi? Ibu Sari. Baik, Ibu Sari, untuk pelaporannya sendiri ya. Kalau melalui call center 123 memang berbayar, tidak gratis. Tapi kita juga ada yang sudah dijelaskan oleh Mas Anam tadi bahwa kita memiliki yang namanya aplikasi PLN Mobile. Nah, kalau kita melakukan pengaduan di PLN Mobile itu nanti akan tersambung melalui WhatsApp petugas. Nah, jadi nggak perlu lagi tuh telepon di 123, tidak perlu mengeluarkan pulsa lagi. Nah, di PLN Mobile itu di pengaduan juga kita bisa memantau petugasnya sudah sampai mana, sudah menerima laporan kita atau belum. Nah, udah selesai atau belum. Nah, di PLN Mobile itu kita bisa ngecek nih petugasnya sudah di mana. Jadi kalau sekarang mau melakukan pengaduan lebih mudah lagi melakukan di PLN Mobile. Oke, nah itu dia ya Ibu Sari penjelasan dari Teh Diva nih. Sudah cukup atau belum? Nah, sepertinya ini ada good listeners yang ingin tersambung via telepon ya. Kita sambungkan dulu. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo? Halo. Oh, ini sedang ada gangguan sepertinya ya. Dan kita lanjut lagi ya. Kita bacakan lagi pertanyaan-pertanyaan via WhatsApp ya, via chat WhatsApp. Ada dari Kang Didit ya di Melong. Katanya untuk daerah Melong, saya bisa lihat update seputar pemadaman atau aktivitas PLN itu melalui apa ya? Ada Instagramnya nggak? Katanya gitu. Boleh dijelaskan? Baik, untuk Kang Didit ya terkait informasi padam ataupun pekerjaan PLN bisa dicek di IG kami PLN atau Cimahi Selatan atau di PLN Cimahi. Nanti kita ada informasi terkait kegiatan pemadaman di pekerjaan dan pemeliharaan jaringan PLN. Kemudian juga mungkin ada juga surat pemadaman yang kami kirimkan ke RT RW setempat. Seperti Oke, itu dia Kang Didit ya. Nah, sekarang sudah ada satu lagi penelpon yang ingin tersambung di 085161280929. Halo, dengan siapa dan di mana? Arif dari Cimanggara. Dengan siapa? Arif. Oh, dengan Arif. Kang Arif ya. Ya, Kang Arif, ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya ke Teh Diva atau Kang Anam nih? Silahkan pilih atau mau dua-duanya. Ya, saya bacakan pertanyaan dulu aja ya. Iya, siap. Ya, saya kan punya akun PLN Mobile atas nama saya. Terus saya mau tambah daya buat keperluan acara di rumah Om. Kalau kayak gitu bisa nggak ya? Terus kalau boleh dijelasin lagi, Kang, gimana cara tambah daya di PLN Mobile? Oke, siap Kang Arif. Ya, langsung saja dengarkan jawabannya di via gelombang FM di radio aja dengarkan ya. Terima kasih Kang Arif atas pertanyaannya. Silahkan Kang, boleh dijawab oleh Kang Anam atau Teh Diva. Katanya tadi si Kang Arif ini punya akun PLN Mobile ya atas nama dianya. Terus mau tambah daya untuk keperluan acara di rumah omnya ya. Nah kalau kayak gitu bisa nggak ya, boleh dijelasin nggak caranya gimana? Bangga, Oke, silakan. baik Kang Arif ya terkait perubahan daya di PLN Mobile. Jadi mungkin langkah-langkahnya saya jelaskan dulu ya. Pertama, buka dulu aplikasinya Kang Arif. Nah, kemudian nanti cari di menu ubah daya dan migrasi. Nah, nanti perlu dipersiapkan langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih dulu ID pelanggannya yang di rumah Kang Arif, itu ID pelanggannya berapa. Nanti dimasukkan di aplikasinya sesuai dengan langkah-langkah. Kemudian cek juga lokasinya, pastikan sih kalau bisa sih di rumah itu ya, sembari pendaftarannya. Kemudian yang ketiga, pilih layanannya,
mau token atau mau ke pasca bayar. Kemudian mau pilih daya berapa dulu, dia mau naiknya ke berapa. Kemudian yang keempat, pastikan sudah punya SLO. Kalau tidak punya SLO, nanti bisa secara terpisah pembuatan SLO-nya atau bisa satu paket dengan aplikasi di Plan Mobile. Kemudian yang kelima, kalau dia token atau prabayar, itu ada pilihan pembelian token awal, mulai dari 5.000, 10.000 dan seterusnya. Kemudian isi data pelanggan, setelah itu lanjut ke pembayaran. Cukup sederhana sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Nah itu dia Kang Arif ya, boleh diikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Kang Anam. Nah untuk selanjutnya ini masih ada penelpon nih ya, satu orang lagi ya. Halo, selamat pagi menjelang siang, dengan siapa dan di mana? Halo? Mati. Halo. Ini sepertinya sedang ada gangguan ya. Mungkin ini ya di penelpon untuk di kali ini. Nah, mungkin kita akan membahas dulu ada pertanyaan lagi nih di 085161280929. Ada juga pertanyaan dari Ibu Sri ya. Ada juga pertanyaan dari Ibu Sri di mana ini? Di Kamarung. Katanya kalau untuk daerah Kamarung kita bisa lihat untuk update pemadaman itu di mana ya? Soalnya saya kalau di grup RT RW itu kadang suka telat nih info pemadamannya. Boleh kan? Untuk daerah Kamarung itu Cimahi Utara ya. Cimahi Kota masuknya. Oh, Cimahi Kota ya. Ya, silakan. Untuk menjawab dari pertanyaan Bu Sri, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Anam tadi, di mana PLN itu memiliki Instagram, yaitu PLN Cimahi atau PLN Cimahi Kota. Kita bisa melihat updatean untuk jadwal pemadaman, Ibu bisa cek di situ. Atau mungkin kalau Ibu sudah mendownload aplikasi PLN Mobile dan memasuki ID pelanggan yang sesuai dengan alamat, biasanya kalau ada pemadaman, PLN Mobile akan memberikan notifikasi bahwa di situ akan dilakukan pemadaman. Ya mungkin dari 3 itu aja. Kalau misalnya surat itu telat gitu ya dari RT RW-nya, bisa melalui PLN Mobile dan IG Instagram. Oke. Nah itu dia Ibu Sri, dan ini sudah ada penelpon ya. Penelpon mungkin ini masih yang tadi, masih mencoba untuk menyambungkan ya. Halo, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam, nih dengan siapa dan di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa Bu Neneng. Oh, Bu Neneng. Bu Neneng apa kabar? Alhamdulillah, Terafa, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya Bu Neneng. Bu Neneng, ada yang mau ditanyakan Bu Neneng? Ya, iya nih ada sedikit ganjelan. Ini dengan Bapak Anang ya, Pak Anang ya. Pak tadi Anam. Ya? Pak Anam, Pak Anam. Gini Pak, yang ingin saya tanyakan adalah tentang apa ya, pengaruh listrik yang sering tiba-tiba mati gitu ya, tiba-tiba mati gitu kan, seberapa menit gitu. Nah, itu ngaruh nggak ya, karena kepada alat-alat elektronik yang ada di rumah, ya kenapa ini teh rusak gitu kan? Itu ada pengaruhnya nggak ke situ? Terus yang kedua, kembali ini musim hujan, jadi rada deg-degan. Oke, Ibu teh udah maklum sudah sepuhnya Ibu mah. Jadi begini, untuk ngelihat kondisi listrik di rumah nih, apakah kita harus manggil petugas PLN-nya? Karena kan tadi pernah pengecekan habis ada yang bisa ada kabel yang terkelupas atau apa gitu. Ari Ibu ini kudu teterekelan ngalian kabel kan nggak mungkin ya? Iya. Nah, itu apakah kita bisa minta tolong jasa dari PLN untuk melakukan pengecekan ke rumah misalnya gitu, atau rumah-rumah yang sudah kelihatannya udah tua itu kan kemungkinannya listriknya pasti sudah lama pisan gitu. Itu bisa nggak PLN melakukan hal-hal seperti itu gitu? Itu aja Teh Rafa yang Bu Neneng ingin tanyakan ya. Iya, kekhawatiran gitu ya. Jadi Bu Terima Neneng kasih. Iya, siap. Terima kasih ya Bu Neneng atas Terima kasih pertanyaannya. Untuk jawabannya Ya, bisa didengarkan di radio ya Bu Neneng. Iya. Nuhun. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bu Neneng. Mangga silakan Kang Anam atau Teteh boleh dijawab ya. Kayak Diva. Baik Bu Neneng, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Mungkin yang pertama terkait pengaruh dari
apa tadi listrik yang sering mati ya, bagi instalasi ataupun bagi alat di rumah. Mungkin ini ya Bu ya, terkait seringnya padam ini akan menjadi pengaruh juga ke komponen-komponen listrik yang di dalamnya gitu. Jadi ketika ada mungkin gangguan yang sifatnya berulang atau sering padam seperti itu, baiknya sih diamankan dulu untuk alat-alatnya, dicabut dulu dari stop kontak ataupun matikan MCB-nya, karena nanti pengaruhnya bisa masuk ke komponen-komponennya itu. Terutama yang TV-TV itu sering sekali kalau dia sering padam ataupun tiba-tiba padam berkali-kali, bisa jadi ngeblank ataupun apa. Dan yang kedua terkait instalasi ya, di PLN itu kita punya batasannya. Jadi untuk tanggung jawab PLN itu sampai ke kWh meter. Dari kabel dari tiang sampai ke kWh meter itu adalah miliknya PLN, kewenangan kami dan tanggung jawab kami. Tapi untuk di dalam rumah itu miliknya pelanggan. Tadi untuk pengecekan instalasi rumah sih baiknya ya untuk 10 tahun sekali itu ada peremajaan. Mungkin ganti kabelnya ataupun ganti colokan-colokannya. Kalaupun nanti mau minta bantuan mungkin bisa ke instalasi atau biro teknik yang dekat-dekat dengan rumah. Atau di aplikasi PLN Mobil itu ada menu di listrikku tadi itu. Jadi itu khusus untuk penanganan instalasi di dalam rumah. Oke. Kalau untuk PLN tuh batasnya di kWh meter saja. Oke, nah itu dia Ibu Neneng ya. Sudah terjawabkah? Sudah puaskah? Kalau belum puas bisa ini ya, bisa ditanyakan kembali. Nah, good listener, sepertinya kita harus jeda dulu sejenak ya dari perbincangan kita di Rabu hari ini, masih terkait tips aman dari bahaya listrik saat cuaca buruk dan edukasi penggunaan fitur canggih Swakem di PLN Mobile. Nah, untuk selanjutnya di sesi selanjutnya kita bakal bahas nih, Swakem itu apa sih sebenarnya ya. Good listeners, kita nikmati dulu sajian lagu berikut ini, jangan kemana-mana. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Perbincangan kita semakin menarik sepertinya ya. Dan masih dalam perbincangan kita di Rabu hari ini bersama PLN UP 3 Cimahi. Dan juga masih dalam tema tips aman dari bahaya listrik saat cuaca buruk dan edukasi penggunaan fitur canggih Swakem di PLN Mobile. Nah, dari tadi nih di temanya udah kita singgung-singgung fitur canggih Swakem di PLN Mobile. Dan tadi juga sempat di perbincangan sebelumnya kita juga sedikit menyinggung soal fitur Swakem. Nah, sebenarnya fitur Swakem itu apa sih? Boleh dijelasin Teh Diva ya? Silakan. Baik, terima kasih Teh. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Anam ya, apa itu Swakem. Dimana Swakem itu singkatan dari swadaya catat angka meter. Ya, lebih mudahnya adalah pelanggan melakukan catat meter sendiri. Mandiri ya? Mandiri. Yang biasanya kan ada petugas dari PLN nih ke rumah-rumah untuk melakukan catat meter. Nah, di Swakem ini pelanggan melakukan catatan meter sendiri di tanggal 23 sampai tanggal 27 melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, diadakannya Swakem sendiri ini dilatar belakangin karena beberapa petugas itu kesulitan membaca kWh meter mungkin karena ada pagar yang terlalu tinggi, terus kWh meter sulit dijangkau, ada hewan peliharaan yang galak gitu kali ya, awas jadi anjing galak ya. Awas anjing galak. Iya. Jadi petugas itu sulit membaca meternya. Jadi diadakanlah dengan fitur Swakem ini. Nah, manfaat dari Swakem sendiri adalah angka meter yang tidak bisa dibaca oleh biller akan tetap terbaca. Kedua, pemakaian tetap teratur dengan angka meter real dari pelanggan. Yang ketiga, kita bisa melihat estimasi tagihan terlihat pada aplikasi Swakem. Nah, iya itu. Nah, mungkin boleh di-spill sedikit ya sama Teh Diva, gimana sih untuk cara Swakem itu? Silakan. Caranya sangat mudah banget ya. Pertama kita harus, yang paling utama ya harus membuka aplikasi PLN Mobile itu sendiri. Harus di-download dulu ya. Harus mendownload, harus punya dulu aplikasi PLN Mobile. Lalu kita buka di pilihan catat meter. Setelah kita buka pilihan itu, langsung aja kita mulai yang ada di kolom bawah. Terus nanti dia akan membuka kamera. Nah, kameranya itu kita ambil ke kWh meternya. Pastikan angka standnya itu terlihat jelas. Nah, kalau udah kita ambil, udah kita yakin nih angka standnya terlihat, kita masukkan ID pelanggan dan
masukkan angka, misalnya angka standnya nggak sesuai nih sama yang tercatat di Swakem, kita bisa catat manual. Kita bisa klik, lalu kita simpan. Nah, itu dia good listeners ya. Cara untuk melakukan Swakem mudah sekali bukan ya? Nah, good listeners, dan juga nih di 085161280929 sepertinya ini sudah ada nih. Banyak banget yang nanya ya, karena kayaknya ada Kang Anam di sini. Ada Teh Diva juga di sini. Ada yang ingin bertanya soal Swakem nih. Ada dari Kang siapa nih? Ada dari Kang Rudi ya di Cimahi. Saya pas coba Swakem, kenapa hasil meteran saat bayar lebih banyak dari hasil Swakem ya? Apa fungsi Swakem kalau ternyata berbeda dengan saat bayar? Gitu. Silahkan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Kang Rudi. Kenapa angkanya lebih besar gitu ya daripada bayar? Mungkin namanya juga aplikasi ya, mungkin ada errornya karena kita tidak bisa membuat 100% itu sempurna, namanya juga aplikasi baru. Karena yang sempurna hanya milik Allah. Sehingga sebenarnya kan nanti dari Swakem itu akan terlihat ya angka stand sebelumnya sama angka stand di bulan ini. Nah, nanti itu ada terlihat total pemakaiannya. Dari total itu kita bisa kalikan dengan nilai tarif yang sudah terlihat dari Swakem tersebut. Nanti kalau hasilnya ternyata beda, tidak sesuai, loh kok beda nih? Mungkin kita juga bisa melakukan pengaduan di aplikasi mobile aja. Kenapa berbeda, tidak usah langsung melakukan pembayaran. Mungkin seperti itu kali ya. Kalau misalnya dirasa kok berbeda gitu. Nah, itu dia ya, sudah terjawab mungkin. Dan selanjutnya ini ada penelpon yang masuk di 085161280929. Nah, halo, dengan siapa dan di mana? Ratu. Oke, dengan Ratu ya. Ratu di mana? Di Cimahi kah? Ya. Oke. Ratu, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, saya mau tanya. Baru aja kemarin saya coba Swakem. Kenapa fasilitas Swakem nggak bisa digunakan ya? Notifikasi yang selalu muncul setelah input tuh ada tulisan data tidak ditemukan. Oh, oke. Jawabannya mau didengarkan via radio aja ya? Ya. Oke, siap. Boleh silahkan Kang Anam atau Teh Diva dijawab. Katanya ini Teh Ratu nih nyoba fasilitas Swakem ya. Katanya kok nggak bisa digunakan. Notifikasinya tuh mungkin di layarnya itu muncul waktu setelah input tuh ada tulisan data tidak ditemukan. Kenapa tuh? Silahkan, boleh dijawab. Dari Teh Ratu ya terkait pertanyaan tadi, kenapa tidak ada ditemukan datanya, ada dua kemungkinan ya Teh Ratu. Ya, pertama itu Teh Ratu belum masukkan ID pelanggannya, pertama itu. Yang kedua, aplikasi penelponnya belum diverifikasi oleh user di PLN. Jadi nanti ketika bikin akun Planmobil baru itu nanti ada verifikasi dari pihak kami untuk mengaktifkan akunnya tersebut. Jadi mungkin tunggu waktu beberapa hari dulu, nanti kita coba bikin pengaduan aja atau seperti apa ke kami biar dibantu. Oke, nah itu dia Teh Ratu ya. Semoga menjawab atas kegelisahan Teh Ratu selama ini ya. Dan juga nih mungkin karena sekarang sudah ini ya, sudah pukul 10:59 ya. Mungkin kita harus akhiri perbincangan kita di Rabu hari ini. Dan untuk mengakhirinya mungkin ada closing statement ya yang ingin disampaikan mungkin oleh Kang Anam atau Teh Diva. Mangga silahkan. Baik, terima kasih Teh. Mungkin closing statement dari kami adalah untuk informasi pengaduan seputar biaya listrik, apabila semua masyarakat mengetahui keadaan yang membahayakan ataupun membutuhkan bantuan layanan teknik PLN seperti tiang miring, kawat listrik menggantung rendah, ada ranting pohon menyangkut di kawat listrik, pencurian listrik dan lain-lain, bisa melalui call center 123, PLN Mobile, atau dari Instagram @pln.cimahi atau di YouTube PLN Cimahi. Tapi lebih cepatnya biasanya kami di PLN Mobile. Siap. Petugas layanan teknik PLN siap memberikan layanan teknik 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa dipungut biaya.
Jangan lupa untuk mendownload dan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Jangan lupa membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Jangan menggunakan listrik secara ilegal. Dan terakhir, waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan PLN dengan meminta bayaran dan pungutan biaya atas pelayanannya. Oke, siap. Terima kasih ya atas closing statement dari Teh Diva. Dan juga terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Teh Diva Ayu sebagai officer K3L UP3 Cimahi. Dan terima kasih juga untuk Kang Anam sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Cimahi Selatan. Dan juga terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di sesi pertama. Ada Kang Demi Pratomo sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Cimahi Kota. Dan juga ada Kang Ahmad Imam Arif sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Lembang. Dan terima kasih juga nih good listeners, pendengar yang sudah mendengarkan dari pukul 10 sampai pukul 11 di siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di line interaktifnya kita ya di 085161280929. Akhir kata Rafa ucapkan terima kasih. Saya Rafa pamit undur diri dan sampai jumpa.